Mari kita kembali menyembah Tuhan, kembali kita menghadap Tuhan, kembali kita menaikkan pujian kita, kembali kita menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia yang layak menerima pujian kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih. Syukur kami. Syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Kami ada hari ini karena Engkau. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Kami ada karena kasih-Mu bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Mari datang ke hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain
pujian, Engkau pujian kami. Oh, Engkau kemuliaan kami. Ya, kemuliaan memenuhi hati kami. Biar kami sama Kau dalam kekudusan-Mu. Kami sama Kau. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan Kau Tuhan, pujian Kau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi hati kami, penuhi hati kami. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku bersungguh di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Ku hanyutkan dalamku, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu hanyutkan dalamku, hingga kemuliaan-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu hanyutkan dalamku. Ya, sembah Dia sampai kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kami, dan kami hidup menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami berjalan dalam kehendak-Mu, kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Ini kami Yesus, Kau yang kami sembah, Kau yang kami sembah. Sembah Dia, mari terus menyembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Tiada kata-kata yang dapat kami naikkan Tuhan, selain pujian, selain penyembahan, mengagungkan Engkau Raja kami, mengagungkan Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang menjadi penyembah kami, Engkau Tuhan yang menjadi pujian kami. Kerinduanku datang padamu, haleluya, haleluya, mawar syarot ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku.
pun juga, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu,
hadapan-Mu Tuhan. Tak seorang pun seperti Kau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, 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 ku sembah di hadapan Tuhan. Tiada ada yang tersembunyi. Buka hati kita di hadapan Tuhan. Bersujud di hadapan Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Biar kerinduan kita hanya untuk menyembah Dia. Biar kerinduan kita hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Nikmati kasih Tuhan. Nikmati saat-saat ada di dalam hadirat-Nya. Oh, terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku, penuhi kami Tuhan dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Bawaku dekat dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Minta pada Tuhan, penuhi hati kami. Oh, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Amin. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan
mendengar suara-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah. Sebab kasih-Mu yang besar bagi kami, sebab kasih-Mu yang besar bagi kami. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, tanda kami berserah di hadapan-Mu, tanda kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Oh haleluya, haleluya. Oh ya Allah yang hidup, ya Allah yang mengerti, dan ya Allah yang mau menjamah setiap hidup kita, anak-anak Tuhan. Mari datang di hadapan-Nya, biar kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Biar yang lemah dikuatkan, biar yang susah dihiburkan, biar yang ada dalam kelemahan kembali dapat berdiri tegak. Biar semua yang sakit disembuhkan, semua yang terluka dipulihkan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Kau kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sama-sama angkat tangan kita. Mengalir, amin, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir
pujian ini dengan iman. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, mengalir kuasa Allah yang berkuasa, kuasa Allah yang dahsyat menjamah setiap hidup kita. Oh haleluya, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa ku kan tenang, bukan tenang bersamamu, Bapa ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sebab itu ku memujimu, oh Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Sekali lagi dengan sorak-sorai, mari angkat tangan kita. Itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan, ya biar kami selalu meninggikan Engkau, namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan mulut kami menaikkan pujian di hadapan-Mu, mulut kami menceritakan kebaikan-Mu, mulut kami bersorak bagi kebesaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Saimian. Yesus, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Sebab Allah yang begitu sangat baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, kasih-Mu, bahkan kuasa-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Biarlah terus hati kami mau beria-ria di dalam Tuhan. Biarlah mulut kami memuji-muji nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kami sembah dan puji. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu. Biar kami dengan hati yang selalu untuk mau mengenal hati-Mu yang lebih dalam Tuhan. Kami mau Tuhan, biar kami selalu mengasihi Engkau. Biar kami selalu memandang kepada Engkau, berharap kepadamu Tuhan. Terlebih di hari-hari masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kami selalu bersyukur. Para hamba-Mu bersyukur. Para umat-Mu bersyukur. Sebab kami tahu masa-masa sulit ini justru Engkau Allah bekerja dengan sangat giat. Dengan kuat kuasa-Mu, dengan kasih-Mu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kalau Engkau sanggup untuk menyembuhkan, memulihkan mereka yang sakit COVID-19. Kalau Engkau sanggup memberi kekuatan penghiburan bagi mereka yang ditinggalkan orang-orang yang dikasihi karena berpulang ke rumah Bapa di sorga. Engkau juga sanggup Tuhan untuk menghalau segala pandemi ini, segala virus. Bahkan Engkau memberi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Dan biar kami Tuhan mengikuti
protokol kesehatan, boleh melakukan vaksin. Bahkan juga kami mau Tuhan mengambil waktu untuk kami mendoakan bangsa dan negara ini. Seluruh aparat tenaga kesehatan yang ada di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 itu, Tuhan beri kekuatan perlindungan. Bahkan hati yang terus mau melayani Tuhan, kesehatan mereka Engkau jamin pelihara. Dan kami percaya Tuhan, bangsa negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Kesejahteraan bangsa negara kami, kemajuan negeri kami, semuanya di tangan Tuhan. Engkau Allah yang memberkati. Berkati gereja-gerejamu, hamba-hamba Tuhan, jemaatmu, untuk terus mengupayakan kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Mendoakan, mendukung Tuhan. Dan biarlah kami boleh melihat betapa Allah bekerja dengan kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia. Maka itu akan berdampak kepada pelayanan hamba-hambamu. Berdampak dalam pelayanan gereja-gereja Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus berdoa Tuhan untuk kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Engkau berkati Tuhan keamanan ketertiban yang ada, TNI Polri yang ada. Berkati Tuhan para pemerintah, baik di pusat daerah, kota-kota, baik itu yang ada di kabupaten, desa, kelurahan Tuhan. Engkau Allah memberkati. Dan biarlah di tengah-tengah pelayanan kami, biarlah kami juga menjadi berkat, menjadi terang Tuhan, garam Tuhan. Dan kami percaya, kami akan melihat kesejahteraan ada di sekitar kami. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan mereka boleh memandang kepada Yesus. Dan mereka boleh melihat kepada gerejamu. Sebab gerejamu berbuat sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mereka boleh datang kepadamu untuk menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Berkati setiap pelayanan yang ada Tuhan. Berkati gereja-gereja kami. Berkati penggembalaan yang ada. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk setiap kota di mana kami tinggal dan berada. Biarlah Kau juga Tuhan yang memberkati. Sehingga keberadaan kami hamba-hambamu, pelayanan-pelayanan kami yang ada. Tuhan, itu akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk sebentar kami dengar firman-Mu berbicara melalui hamba-Mu. Pengurapan dari Tuhan turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini boleh ada di hadirat Tuhan. Dan saya percaya saat kita menyembah, kita merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Sembahlah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Anda akan merasakan kasih dan kebaikannya. Kemarin kita merayakan kemerdekaan negara kita dengan penuh sukacita karena kita merayakan yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, pasti akan tangguh dan bertumbuh. Nah, tetapi kemerdekaan bukan hanya buat bangsa kita, tapi saudara dan saya harus mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Yesus sudah memerdekakan kita dari semua belenggu dosa dan kita harus hidup dalam kemenangan itu. Kemarin saya cerita bagian-bagian sejarah bagaimana saat Jepang menyerah kalah dan bagaimana ada para serdadu yang berpikir mereka masih dalam perang, ya. Mereka harusnya menang. Saya kembali di 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Tuhan ingin kita benar-benar merdeka. Maksudnya kalau Anda sudah ditebus dari dosa, jangan kembali kepada dosa itu. Atau ada orang yang berpikir begini, bahwa Tuhan itu kan Maha Pengasih, Maha Pengampun. Tuhan itu penuh kasih, kasihnya baru. Minggu lalu Pak Andoyo mengajar matematika surga, mengampuni itu 70 kali 7 kali dalam sehari. Berarti kalau saya berdosa, nanti Tuhan pasti mengampuni.
Tidak apa-apa, sekali lagi, nanti kan ada kasih Tuhan. Saudara, Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh pengampun, tapi Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu pikiranmu, dan Tuhan tidak bisa dipermainkan. Jadi jaga hati, jangan gunakan pengampunan Tuhan untuk Anda berbuat jahat. Karena ada orang yang berkata, engkau diampuni sekali dan seluruhnya, jadi berbuat dosa lagi tidak apa-apa. Tidak begitu saudara. Ya, Anda harus menjaga kekudusanmu, menjaga hidupmu, menjaga hatimu. Jangan sampai Anda dikuasai oleh kegelapan itu. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menguasai dan membuat kita terus terikat dalam dosa. Jadi saya mendorong kita semua untuk melihat hidup kita masing-masing. Bagian mana yang kita sering gagal dengan ikatan-ikatan dosa itu. Ketika saya survei, saya tanya-tanya, dan mayoritas orang cukup sulit dalam menghadapi kemarahan atau panas hati, saudara. Dan itu sesuatu yang mengikat hidupnya. Sehingga banyak yang jatuh dalam dosa karena kemarahan. Entah alasannya apa, alasannya ada banyak. Ya, alasannya ada banyak. Tapi memang ada orang-orang yang membiarkan hidupnya dikuasai oleh dosa dan akhirnya meledak. Saya mau kita melihat sebentar di dalam kisah Kain yang membunuh Habil. Tapi itu dimulai dengan hati yang panas. Saya baca dari Kejadian 4 ayat 4. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yang di lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hatinya panas dengan kemarahan. Memang tidak dijelaskan khusus apakah marahnya karena Tuhan tidak menerima persembahannya atau ada sikap Habil yang menjengkelkan Kain, ya, karena ini persaingan, kalah saingan. Memang infonya tidak sangat lengkap, tapi kondisinya hati Kain panas. Nah, ini bicara kemarahan, luapan kemarahan dalam hati. Dan apa yang dibuat Kain kemudian? Sebelum dia melangkah, Tuhan sudah ingatkan. Kejadian 4:6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Dosa yang disebut di Kejadian saat pertama manusia diciptakan adalah dosanya Adam dan Hawa yang tidak taat dan mengambil buah pengetahuan itu. Tapi dosa besar kemudian yang disebutkan berikutnya adalah saat Kain membunuh adiknya sendiri. Dan pembunuhan itu dimulai dengan kemarahan di dalam hati, kepanasan dalam hati. Dan itu membuat Kain tidak berbuat baik, tapi akhirnya berbuat jahat.
ketika mulai dia berbuat nggak baik, mungkin pikirannya nggak baik, perkataannya nggak baik, tindakannya nggak baik, dosa mengintip, menggoda. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sekali lagi, ini peringatan Tuhan. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi kepanasan amarah itu bisa dirasakan dalam hati. Itu mulai naik saudara. Tapi pesan Tuhan, engkau harus berkuasa atasnya, mengontrol ya. Katakan pada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Rupanya Kain tidak mendengarkan peringatan Tuhan. Dan dia membiarkan panasnya itu bergelora, panasnya itu meledak dan keluar. Akhirnya dia bunuh adiknya. Cuma ada 4 orang di bumi waktu itu. Adam, Hawa, Kain dan Habil. Hanya ada 2 putra, tapi sang Kain membunuh Habil adiknya. Enggak ada yang lain. Ini enggak ada masalah persaingan yang lain. Tapi bisa sampai ada pembunuhan. Saudara, dimulai dengan panas hati. Dan inilah salah satu dosa yang mengikat manusia yang harus kita bebaskan. Kita bicara kemerdekaan, harus bebas. Dan dosa kemarahan ini adalah dosa yang cukup besar yang menguasai mayoritas manusia, termasuk anak-anak Tuhan. Jadi saudara, mari kita jaga. Bagaimana kalau saya marah? Bagaimana menyelesaikannya? Yang jelas, yang pertama harus Anda ingat, penyelesaian marah itu, ini bicara amarah dalam hati ya. Tadi kan itu panas dalam hati ya, yaitu bukan dengan melampiaskannya. Sekali lagi, cara menyelesaikan marah dalam hati, kepanasan dalam hati, bukan dengan melampiaskannya. Yang dibuat Kain salah, dia melampiaskan kepanasan hatinya. Padahal Tuhan ingatkan, kontrol, jaga. Engkau harus berkuasa atasnya. Mengendalikan marah itu. Bukan marah yang dilampiaskan, tapi malah mengendalikan, berkuasa atas kemarahan dan dosa itu. Jadi sekali lagi, menyelesaikan amarah itu bukan dengan melampiaskan atau melakukannya, tapi justru menguasainya, meredamnya supaya tidak meledak. Beberapa dekade yang lalu, ya mungkin 10-20 tahun lalu saudara, cukup marak di dunia psikologi. Mereka membuat beberapa percobaan dan mereka menyatakan, kalau kamu marah harus dilampiaskan. Karena kalau kemarahan tidak dilampiaskan itu akan meledak dan akan menjadi stres, menjadi depresi, rusak. Lebih baik dilampiaskan. Bahkan beberapa peneliti, beberapa psikolog, dokter jiwa, mereka akhirnya membuat semacam namanya anger room. Anger room itu ruang kemarahan. Jadi ada ruangan yang disiapkan khusus, dikasih peredam sana sini, dikasih bantalan sana sini, lantai yang empuk, ini yang empuk, lalu di dalamnya dikasih bantal, dikasih alat-alat semuanya. Lalu intinya kalau ada seorang yang sedang marah, mereka dipersilakan masuk ke ruang kemarahan itu, anger room itu, ya anger, kemarahan, ruang untuk marah. Lalu di situ dia bisa ninju apapun, dia bisa banting-banting benda-benda di dalamnya, dia bisa melampiaskan, mukul-mukul, teriak-teriak, karena dikasih peredam saudara, boleh apapun, pokoknya dilampiaskan. Memang mereka berusaha supaya nggak jadi Kain bunuh Habil, jadi bukan kepada orang,
Tapi di ruangan khusus itu, idenya para psikolog ini adalah kalau kemarahan dalam hati dilampiaskan, maka mereka akan tenang dan keluar bisa mengatasi. Dan itu cukup marak ya. Mungkin 10-20 tahun lalu saudara. Ya, wah, itu teori yang luar biasa. Jadi silakan kalau Anda kemarahan gak tertahan. Misalnya karyawan marah sama bos. Tapi kan gak mungkin kalau marah di depan bos. Malah dipecat nanti kan. Daripada begitu masuk ke ruang kemarahan. Wah, maki-maki di situ. Ya tentu gak didengar bosnya. Ya, tapi dia melampiaskan semuanya. Di tempat yang aman. Mau banting-banting, mau apa-apa, semuanya sudah dipersiapkan benda-benda yang aman. Pulang, mereka lega, sudah melampiaskan. Kalau istri marah pada suami, wah kalau marah di depannya nanti ketahuan mertua, gimana? Nanti masalah, udah masuk, wah ngamuk di situ, saudara. Nah itu teorinya, dan mereka praktekkan. Tapi berapa tahun ini, banyak para psikolog yang melakukan itu. Mereka berubah pendapat. Dan mereka berkata, terapi itu rupanya tidak begitu sukses. Ada begitu banyak variabel. Oh, banyak alasan saudara. Tapi intinya, rupanya melampiaskan amarah. Teorinya bagus. Tapi rupanya, kemarahan itu sesuatu yang kalau dilampiaskan, dia tidak bersih semuanya. Dan masih bisa berkembang lagi, muncul lagi. Seperti kanker ganas saudara, yang dipotong, muncul lagi, besar lagi, potong lagi, besar lagi saudara. Kenapa? Karena nggak terkendali, nggak bisa mengendalikan. Ya, itu sama seperti kalau bendungan ya mulai ada retak kecil, ya dibuat lubang kecil saja, tapi makin lama makin besar dan akhirnya jebol. Nah, kemarahan itu punya kekuatan seperti itu. Dan beberapa ahli psikolog pun berkata, rupanya tidak semua orang yang melampiaskan amarah selesai marahnya. Bahkan kalaupun dia melampiaskan kepada orangnya, ya, misalnya ini ada kakak beradik sedang marahan, lalu dia mukulin kakaknya, mukulin adiknya atau mukulin orang itu. Wah, melampiaskan. Selesai mukulin, puas. Tapi pulang, kemarahan itu ternyata tidak reda. Hanya puas sudah menyakiti. Tapi besoknya kemarahan itu masih muncul lagi. Dan pengen lagi. Mengulangi lagi, menyakiti lagi. Sehingga akibatnya para ahli jiwa ini justru kok beberapa tidak baik. Sementara kelihatannya puas, tapi berikutnya mengulangi lagi kemarahan lagi. Beberapa orang yang kalau marah, wah ngomongnya itu tajam pedas, kelakuannya dia lampiaskan. Memang harus melampiaskan, habis teriak-teriak, habis maki-maki, dia lega. Tapi kelegaan itu hanya sebentar. Besok lagi, muncul lagi. Nah, kenapa? Karena memang itu bukan cara yang tepat. Manusia hanya 4 waktu itu. Adam, Hawa, Kain, Habil. Dan Kain entah karena berbagai alasan muncul hati yang panas. Dan Tuhan sudah memberikan solusinya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi harus tetap berbuat baik. Jangan sampai berbuat jahat. Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Harus menguasai dosa itu yang mengintip di depan pintu. Dalam hal ini apa? Kemarahan, pembunuhan, menyakiti orang lain. Itu muncul saudara. Nah, Anda harus menguasainya supaya dia tidak berkuasa. Kita sedang bicara kemerdekaan. Kenapa orang gak merdeka? Karena dijajah. Ada sesuatu yang menguasai dia. Sehingga dia tidak bisa bebas.
Indonesia dijajah Belanda, dijajah Jepang, tidak bisa bebas, ya, harus merdeka. Nah, orang yang dijajah oleh emosinya, kemarahannya, dia nggak bisa bebas. Nah, caranya gimana? Harus sebelum dia menguasai, kita kuasai dulu, kata Tuhan ini ya. Engkau harus berkuasa. Ini pesan kepada Kain supaya berkuasa. Jadi pesan saya yang pertama, ya mungkin pagi ini kita hanya bisa satu saja, yaitu apa? Jangan dilampiaskan. Loh, nanti stres Pak, nanti pusing Pak. Pesan Tuhan ini, kalau itu kemarahan naik, kau harus menguasai kemarahan itu, bukan meledakkannya. Justru menguasainya, dan justru engkau harus berbuat baik. Jadi sekali lagi, kalau marah, jangan langsung melampiaskan. Anda akan meledak. Dan kalaupun kelihatannya Anda puas, habis memukul orang, habis memaki-maki orang, membentak-bentak, tapi sesungguhnya itu tidak menyelesaikan amarahmu. Anda hanya puas sebentar. Tapi ketika tenagamu pulih lagi, pikiranmu kembali, Anda akan marah lagi, jengkel lagi, terus menerus. Tuhan sayang kepada kita, Tuhan sayang kepada Kain, Tuhan sayang kepada Adam dan Hawa. Karena itu dia ingatkan, engkau harus menguasai. Ayo kembali kepada manusia awal ini saudara. Karena kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa. Sama dengan Kain, kita mudah marah. Kita bisa merasakan panas dalam hati ketika Anda disakiti, difitnah, diremehkan, direndahkan, dirugikan, dikhianati, dan banyak hal lain saudara. Anda marah, Anda jengkel, tapi ayo berkuasa. Ayo berkuasa. Jangan Anda dijajah oleh kemarahan, tapi sebaliknya. Anda harus menguasai, menaklukkan kemarahan itu. Bagaimana caranya? Minta Tuhan menjamah. Yesus terbukti dia bisa menguasai kemarahan. Dia bisa mengampuni dan mengasihi. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sebelum Anda meledak, minta Tuhan jamah. Anda akan seperti Kain, kau merasakan panas amarah di hatimu. Tapi jangan bablas, jangan nekat. Roh Tuhan ada padamu. Dia ingatkan Anda, ayo berkuasa. Ayo menguasai. Jangan langsung dilampiaskan. Tahan. Tahan. Dan pilih berbuat baik. Maka Anda akan bisa melewati segala panas hati itu. Adakah hari-hari ini engkau sedang marah kepada keluargamu, kepada teman kerja, saingan bisnis Anda, atau Anda marah kepada diri Anda sendiri? Jangan dilampiaskan, tapi dikuasai. Berkuasa
atas marah itu. Minta Tuhan jamah. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Zaman Tuhan melebihi segalanya. Mungkin kau jengkel begitu parah, engkau disakiti begitu parah, engkau dikecewakan begitu dalam. Tapi biar Tuhan menjamah, biar hatimu penuh pengampunan, biar engkau bisa menguasai kemarahanmu itu. Minta bantuan Tuhan. Kalau kemarahanmu begitu besar, Tuhan punya kasih yang jauh lebih besar. Tuhan punya damai yang lebih besar. Tuhan punya kesabaran yang lebih besar. Jamah hidupku Tuhan. Ayo, yang marah angkat tanganmu, minta Tuhan jamah. Dia jamah, oh segenap hidupku. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tuhan jamah hidup kami. Kalau seringkali kami seperti Kain, kami membiarkan emosi, kemarahan menjajah hidup kami. Kami biasa melampiaskan semua panas hati kami. Tuhan ampuni kami. Padahal sejak awal Tuhan sudah ingatkan Kain, jangan melampiaskan, justru harus berkuasa atas kemarahan itu. Tuhan tolong kami. Kami pengen melampiaskan marah kami, tapi Tuhan Kau tahu kelemahan kami. Jamah Tuhan, supaya kami bisa menguasai setiap kemarahan, kepanasan hati kami. Dalam nama Yesus, jamah, jamah Tuhan. Dan biarlah pagi ini kami praktek menjadi manusia baru. Kami bisa mengampuni, kami merdeka dari segala kemarahan. Oh, jamah Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah hati Yesus ada di hati kami. Kami masuki hari ini dengan sukacita, dan kami akan praktek menjaga dari segala kemarahan. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat menjaga hidup kita tetap dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati.